Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Qala al-muallifu al-imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi Asy-Syafi'i Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu fi kitabih Riyadhus Shalihin rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid din wad dunya wal akhirah. Amin. Mari kita lanjutkan pelajaran kita di dalam kitab Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan keberkahan dengan berkat kitab hadis ini dan berkat pengarangnya. Amin ya rabbal alamin. Masih di dalam bab banyak cara untuk menuju kebaikan. Banyak jalan menuju kebaikan. Jadi yang baik itu banyak sekali. Tinggal kita ada kemauan mencari kebaikan itu. Dan semua kebaikan itu adalah sesuatu yang diberkahi oleh Allah Ta'ala. Kalau kita mengerjakan semua kebaikan tadi dengan tulus ikhlas, maka ganjarannya di akhirat adalah Allah memberikan masuk surga. Hadis yang ke-21. An Abi Al-Mundhiri Ubayy ibni Ka'bin radhiyallahu ta'ala anhu qala kana rajulun la a'lamu rajulan ab'ada minal masjidi minhu wa kana la tukhti'uhu salatun faqila lahu aw faqultu lahu law ishtaraita himaran tarkabuhu fi dhulma'i wa fi ramda'i faqala ma yassuruni anna manzili ila jambil masjidi inni uridu an yuktaba li mamsyaya ilal masjidi wa ruju'i idza raja'tu ila ahli faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad jama'allahu laka dzalika kullahu rawahu muslimun wa fi riwayatin inna laka mahtasabata. Dari Abu Al-Mundhiri Ubay ibn Ka'ab
radhiyallahu taala anhu, berkata dia, ada seseorang yang sepanjang pengetahuanku tiada seorang pun yang lebih jauh tempatnya dari masjid, dan ia tidak pernah melupakan salat di masjid. Kemudian ada seseorang berkata kepadanya, seandainya kamu membeli keledai yang dapat kamu naiki pada waktu gelap dan pada waktu panas, niscaya kamu tidak begitu lelah. Ia menjawab, saya tidak senang kalau rumah saya dekat dengan masjid. Sesungguhnya saya ingin agar perjalanan saya baik sewaktu pagi ke masjid, pulang ke rumah itu selalu dicatat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala telah mengumpulkan semua catatan itu bagi kamu. Hadis riwayat Imam Muslim. Di dalam riwayat yang lain dikatakan, sesungguhnya kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan. Nah, dalam hadis ini riwayat Ubay ibn Ka'ab, beliau bercerita, kata beliau, sepengetahuanku, setahuku nih, kata Ubay bin Ka'ab, tidak ada rumah yang paling jauh dari masjid kecuali seseorang laki-laki itu. Dalam hadis ini tidak disebutkan siapa namanya. Kata Ubay bin Ka'ab, itu orang yang berjamaah di Masjid Nabawi nih, itu adalah orang yang paling jauh rumahnya dari masjid. Tapi dia tidak pernah ketinggalan salat di masjid. Nah, bayangkan rumahnya jauh tapi salat jamaahnya di masjid. Ada orang rumahnya dekat masjid, bahkan bertetanggaan dengan masjid, tetapi tidak pernah ke masjid. Sekali ke masjid, ternyata dia paling depan dari imam. Apa maksudnya? Sekali ke masjid, ternyata dia paling depan dari imam. Apa maksudnya? Meninggal. Mayat itu kan di depan imam, tidak ada di belakang imam. Nah, ya kalau masjid itu masih terima. Ada orang meninggal dunia, mau salatkan di masjid, mayatnya nggak bisa masuk ke masjid. Kenapa? Karena seumur-umur nggak pernah ke masjid. Ditolak sama masjid. Masuk tertolak, masuk tertolak. Ada kejadian itu. Itu beritanya kalau tidak salah di daerah Afrika, bubuhan orang Hirang tuh. Pas ada orang meninggal mau salatkan di masjid, digotong jenazah tadi, kerandanya digotong. Hendak dimasukkan ke masjid mau disalatkan. Tiba-tiba jar orang Banjar meliung, masuk pintu, tiba-tiba meliung ke kanan, berputar lagi orang, digotong lagi, dimasukkan ke masjid. Tiba-tiba orang ini yang menggotong-gotong ini tiba-tiba tidak bisa masuk pintu, tuh beliung, begitu seterusnya. Ternyata tidak pernah ke masjid. Nah, jangan sampai seperti itu. Ada orang seumur-umur tidak pernah ke masjid, kacau seperti itu. Nah, jadi kita kembali, kata Ubay bin Ka'ab, ada orang laki-laki setahuku di antara sahabat, dia yang paling jauh rumahnya dari masjid. Tapi hebatnya orang itu nggak pernah ketinggalan sholat di masjid.
Lalu disarankan sama orang lain, kalau sahabat-sahabat yang lain menyarankan, coba Pak ikam nukar keledai. Kalau kuda kan kelarangan. Keledai aja lah. Nah, keledai ini bisa kau jadikan tunggangan. Jadi kalau kamu mau sholat di masjid, mau di siang hari kah, lagi panas kah, atau lagi gelap, nah naik keledai tadi dari rumah menuju ke masjid, dan juga capek. Apa kata beliau? Ini bahasa kitanya ya, jangankan keledai, rumahku aja parak masjid, aku kada akan pindah, apalagi nukar keledai. Artinya biarkan sajalah aku punya rumah jauh, berjalan batis saja ke masjid. Kenapa? Karena setiap langkahku itu dicatat oleh Allah Ta'ala. Dalam riwayat yang lain apa ya? Kalau kaki kanan melangkah, maka 1 derajat diangkat oleh Allah, lebih dekat kepada Allah. Kaki kiri melangkah, 1 dosa tergugur dari dia. Nah, kalau ada orang bisi rumah umpama sampai 300 meter rumahnya dari masjid, jalan dia berapa langkah itu? Yang kanan berapa, yang kiri berapa? Nah, kekanakan dari pesantren ke sini berapa kilo? Ada 7 kilo mungkin. Kalau berjalan batis itu kira-kira berapa lama itu berjalan? Orang berumrah aja tuh, berumrah ya, dari tawaf sampai sa'i. Sa'i aja kurang lebih berapa itu? 500 kali 7 berapa? 5 kali 7 4,9. Tuh 5 kali 7 4,9. Ya kan? Hampir 5 kilo sudah. 5 kilo kurang 100 meter. Belum lagi tawafnya. Jadi berjalan itu kalau umrah itu minimal orang cepat selesai umrah berapa lama? 2 jam. Minimal itu. Minimal. Apalagi kalau orang hotelnya jauh. Ada orang buka travel umpama harganya murah benar. Hotelnya enggak tahu, pesawatnya enggak tahu. Sekalinya hotelnya, ya Allah, jauhnya. Jauh. Banyak pahalanya. Ya kalau masih anu enggak ada apa-apa. Kalau nang tuha berjalan, pancul itu hot. Sekalinya bukan hotel juga. Ibarat kata apa ya, lost man. Kasihan orang. Nah, lihat. Jadi kita ini terkadang tergiur juga terlalu murah, iya apa enggak? Nah, ala kulli hal seperti itu. Ya kalau kuat enggak apa-apa aja. Kalau kuat enggak apa-apa, tapi kalau tidak kuat ya mau bagaimana lagi? Nah, kasihan. Jauh rumahnya, jauh hotelnya dari masjid. Umrah aja tadi 2 jam tuh. 5 kilo kurang 100, tawafnya itu berapa itu? Ya ala kulli hal mungkin sehari itu kalau makanya kita umrah itu bisa sampai 7 sampai 10 kilo kita berjalan itu. 7 sampai 10 kilo berjalan. Masya Allah. Nah, kita kembali ke orang tadi. Kalau ibarat kata berpindah aja kada hakun aku. Apalagi nukar keledai, ini bahasa kitanya. Biarkanlah seperti itu. Karena setiap langkahku itu dicatat oleh Allah Ta'ala. Lalu Nabi mendengar itu. Nabi pun memberikan semangat. Apa kata Nabi? Qad jama'allahu laka dzalika kullah. Allah telah mengumpulkan semua kebaikan untukmu. Catatan tadi nah. Catatan langkah-langkah kaki itu Allah telah mengumpulkan semuanya kepadamu. Artinya semuanya adalah kebaikan tadi diberikan kepadamu. Nah, Masya Allah, Nabi memberikan semangat. Kalau sahabat yang lain tadi kasihan, nukar keledai aja, dia nggak mau, kata Nabi, ala kulli hal. Baik sudah, kata Nabi, semua catatan sudah ada di sisi Allah, aman sudah. Nah, jadi untungnya orang bisi rumah jauh itu begitu. Kalau dia rajin ke masjid, yang parahnya sudah rumah jauh kada suah ke masjid. Yang sungguh terlalunya rumah parak tapi kada suah ke masjid. Nah, ini parah sama sekali. Parah sama sekali. Baik, lanjutlah. Hadis yang ke-22.
An Abi Muhammadin وعن أبي محمد Abdillah عبد الله ibni Amr بن عمر ibn al-As بن العاص radhiyallahu ta'ala رضي الله تعالى anhuma عنهما qala قال qala Rasulullah قال رسول الله sallallahu صلى الله alaihi wasallam عليه وسلم arba'una 40 khaslatan خصلة a'laha أعلاها manihatul منيحة anzi عندي ma min ما من amilin عامل ya'malu يعمل bi khaslatin خصلة minha raja'a thawabiha ثوابها wa tasdiqa تصديقا maw'udiha illa adkhalahu Allahu illa adkhalahu Allahu biha al-jannata. Rawahul Bukhari. Dari Abu Muhammad, dari bapaknya Muhammad. Siapa namanya? Abdullah bin Amr bin Auf radhiyallahu taala anhuma. Jadi keduanya sahabat. Abdullah sahabat, Amr bin As juga sahabat. Sehingga semoga Allah meridai keduanya. Siapa tadi? Abdullah dan Amr bin As. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada 40 perbuatan di mana yang paling utama adalah mendermakan seekor kambing untuk diperah susunya, yang mana siapa saja yang mengerjakan salah satu di antara 40 itu dengan hanya mengharapkan pahala dan melaksanakan apa yang pernah dijanjikannya, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga lantaran amalnya itu. Hadis riwayat Bukhari. Kata Nabi, ada 40 macam kebaikan, yang mana 40 ini apabila salah satunya dikerjakan karena Allah, orangnya pasti masuk surga. Nah, yang 40 itu salah satunya adalah yang paling tinggi kata Nabi, ada orang yang menyumbangkan seekor kambing. Untuk apa? Kambing tadi dipelihara supaya susunya bisa diberikan kepada orang lain. Jadi amal jariah nih ya. Nah, itu tuh. Salah satunya itu. Banyak ada orang ya nyumbang nyumbang sapi. Untuk apa? Sapi itu supaya dipelihara. Sapi perah. Jadi susunya diminum. Ada seperti itu di pesantren mana itu ya. Ada pesantren elit di daerah Jawa itu. Jadi kalau mau masuk pesantren itu apa namanya itu, pendaftarannya DP-nya, DP apa bahasa itu ya. Biaya masuknya adalah 1 ekor sapi. Sapinya bukan sapi biasa, sapi perah. Sapi perah kan mahal tuh. Sapi perah. Biaya masuknya 50 juta ke 100 juta tuh, omak larangnya. SPP-nya 2 juta ke 3 juta tuh. Nah, kamu kalau SPP 2 juta habis 600.000 aja banyak ada bayar, apalagi sampai 2,5 juta. Itu sapi tadi. Jadi masuk pesantren itu uang mukanya ya bahasa kitanya ya, itu sapi perah. Sapi perah dipelihara sama santri tadi. Sapi perah ini makanannya nggak bisa rumput nang biasa. Rumputnya rumput
rumput gajah. Jadi pemeliharaannya berat itu, besar biayanya. Nah, setiap hari minum susu, santrinya minum susu perah, minum. Subhanallah. Nah, itu salah satu bentuk amal jariah. Nah, begitu kata Nabi. Ada juga dalam riwayat yang lain, di sini atau di mana ya, kita pernah baca mungkin. Itu salah satu amal yang baik adalah mensedekahkan sumur. Mensedekahkan sumur. Makanya para sahabat itu banyak bersedekah sumur. Sampai sekarang ada sumur Sayyidina Utsman, ada sumur baruha apa namanya itu ya. Ada di dalam Masjid Nabawi yang kemarin waktu hujan, waktu Abuya berangkat umrah kemarin itu kan hujan lebat di Madinah ya, hujan lebat di Madinah sampai masuk TV. Itu dalam Masjid Nabawi itu ada sumurnya Abu Talhah zaman dulu, keluar bajunya keluar. Sumurnya Sayyidina Utsman ibn Affan, ada banyak sumur dimanfaatkan sampai sekarang. Berapa pahalanya itu mulai zaman Bahari sampai sekarang. Makanya kalau ada orang umpama menyumbang sumur bor, bagus benar pahalanya itu. Banyak benar pahalanya. Di masjid umpama, atau di pesantren umpama, atau di mana umpama memerlukan air, bikin sumur bor. Jangan yang halus, yang ganal sekalian. Ya, bikin sumur bor, dimanfaatkan sama orang sumur bor tadi, pahalanya luar biasa. Pun, bebas ambil. Itu, tinggal listriknya aja lagi membayari. Ada di masjid mana gitu dibikinkan sumur bor sama orang. Jadi orang kampung mengambil sumur di situ, air sumur di situ, tapi bayar. Kalau masjid bebas, tapi kalau orang kampung hendak mengambil air, bayar. Bayarnya kemana larinya? Bayarnya ke masjid. Nah, itu namanya wakaf produktif. Orang berwakaf sumur, air sumurnya diambil, digunakan dan dijual, uangnya masuk ke dalam kas masjid. Masuk masjid. Sini berapa standar, berapa harganya? 20 kah 15 standar. Kalau ngambil banyunya aja. Itu bagus, pahalanya ganang. Ada duit, beramal jariah. Jangan ibarat kata ada duit itu digunakan untuk berhura-hura, nukar ini, nukar itu. Amal jariah. Kita sudah hendak kiamat sudah nih, di ujung akhir daripada dunia ini. Ada lawas Dajjal keluar, Imam Mahdi, Nabi Isa turun, Imam Mahdi mencungul sudah keluar juga. Habis itu dah lawas kiamat sudah. Nah, tapi sebelum kiamat itu nanti setelah Nabi Isa membunuh Dajjal, aman tentram selama 40 tahun. Saat itu tidak ada lagi orang mau terima zakat, nggak ada. Kenapa nggak ada? Karena sugih berataan. Orang sugih. Jadi kalau hendak bersedekah sekarang di akhir zaman ya kalau panjang umur. Kalau Dajjal mati nanti sudah damai tentram seluruh dunia. Tidak ada lagi orang mau terima zakat. Bukan tidak ada zakat, Nabi Isa menghapuskan zakat. Maksudnya bukan menghapuskan zakat. Zakat ada, tapi yang terima zakat kan ada. Kenapa? Sugih berataan. Sugih berataan waktu itu nanti. Menemui kada kita wallahualam. Intinya kalau hendak bersedekah sekarang, beramal jariah sekarang. La ilaha illallah. Nah, seperti itulah. Nah, jadi jar Nabi setinggi yang 40 tadi. Setinggi amal dari yang 40 tadi adalah memberikan seekor kambing untuk diperah susunya. Nah, ala kuliah dikiaskan saja sama yang lain. Yang ibarat kata untuk kemaslahatan kaum muslimin. Ya tadi sumur lah, ya. Apalagi, wakaf produktif, jangan orang wakaf produktif. Nyumbang pohon. Yang lalu kita sualah baca hadisnya tentang nyumbang pohon, nanam pohon. Sama itu. Artinya untuk masa depan yang panjang. Baik, lanjut hadis ke-22.
an Adiyy عن علي ibni Hatimin بن حاتم radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu سمعت an-nabiyya النبي sallallahu alaihi wasallam yaqul ittaqun nara walau bisyiqqi tamratin muttafaqun alaih. Dari Adi bin Hatim radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, takutlah kamu sekalian terhadap api neraka, walaupun hanya bersedekah dengan separuh biji korma, bukan bijinya, maksudnya buah korma ya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini sahabat meriwayatkan, namanya Adi bin Hatim. Ya, Nabi mengatakan, cegahlah dirimu dari api neraka. Asal katanya ittaqun nara, takutkanlah dirimu dari api neraka, alias cegahkanlah dirimu, pagarilah dirimu, bentengilah dirimu, jauhkanlah dirimu. Jauhkan dari apa? Dari api neraka, walaupun bersedekah hanya separuh kurma, bukan bijinya ya, separuh kurma. Bagaimana hadis ini? Nah, ini ada asbabul wurud, ada cerita kronologisnya. Kalau Nabi sampai mengucapkan seperti itu apa? Dikisahkan ada seorang perempuan, seorang anak gadis perempuan, di malam hari dia mimpi. Dengarkan ceritanya. Seorang gadis perempuan di malam hari dia bermimpi. Bermimpi apa? Dia bermimpi ketemu mamanya yang sudah duluan meninggal. Saat itu sang anak perempuan ini melihat ibunya sedang berada di dalam neraka. Di dalam neraka. Lalu sang ibu ini ya masuk neraka tadi ya, didatangi oleh api neraka. Jadi api ini jarang Banjar mendirap kayak itu ya, menyambur. Hendak membakar si ibu ini. Anaknya melihat tuh di samping, oh mamaku masuk neraka, tidak bisa ditolong nih. Lalu api datang dari depan. Ketika api datang dari depan, hendak menyambar nih ibu ini. Maka sang ibunya ini pun menunjukkan sebuah kurma di tangannya. Nah, cik, api hendak datang, tak diginikannya di hadapan api tadi. Ketika api hendak menyambar dirinya, kada jadi api tadi menyambar, buka api tadi. Datang lagi api dari sebelah kanan, hendak menyambar nih mamanya tadi. Melihat mamanya api hendak datang, tak ditahannya lagi sebelah kanan, pakai kurma tadi. Hilang lagi api tadi. Datang dari sebelah kiri, begitu lagi dan seterusnya begitu. Dari arah manapun kalau api datang, maka mamanya ini pun menunjukkan sebuah kurma di hadapan api tadi. Api tadi tidak jadi membakar. Anaknya melihat, lalu anaknya bertanya, "Mama, oh mama, kenapa pian sampai ke sini? Apa sebabnya?" Jar mamanya, "Inilah anakku, balasan perbuatanku hidup di dunia, alias kada beribadah, maksiat aja digawi. Maksiat, merugikan orang, mengganggu orang aja. Cuman untung," kata mamanya, "untung aku suah bersedekah separuh kurma. Waktu aku lagi selesai berkebun atau apalah, pokoknya waktu beristirahat, aku ada berisi kurma. Hendak ku makan kurma tadi, ku makan. Tiba-tiba di hadapanku ada orang miskin. Hendak minta kurma tadi. Mana aku juga lapar, hendak makan sebiji-bijinya lagi.
ku bagi dua lah kurma tadi, ku berikan dia ke orang miskin separuh, aku separuh. Kurma itulah yang dipandang oleh Allah Ta'ala dari amalku yang kecil tadi. Nah, gara-gara separuh kurma itu, kalau api neraka hendak datang membakarku, ku tampaikan saja, api neraka itu kada jadi membakar. Lalu kisahnya ini, sang anak ini pun berinisiatif untuk mengambil air Al-Kautsar, telaga Al-Kautsar. Dia tulak dalam mimpinya nih lah, tulak dia ke telaga tadi, mengambil banyu telaga Al-Kautsar, pakai gelas dibawa. Dia bawa ke hadapan mamanya. Ketika itu sang anak pun, apa bahasa kitanya, menjulung, memberikan banyu tadi, gelas tadi ke hadapan mamanya, supaya mamanya bisa minum. Lalu ada suara berkata, mamamu ditakdirkan tidak bisa minum air telaga Al-Kautsar. Dia memang penghuni neraka. Cuman untung tadi itu aja menolong separuh kurma. Nah, ketika anak tadi hendak menjulung banyu tadi, lalu ada suara, tiba-tiba anak ini tangannya kaku. Lalu tangannya, ya setelah tangannya kaku dan terlepaslah gelas tadi di tangannya, gugur, tertumpah. Karena tidak boleh mamanya minum air telaga Al-Kautsar itu. Tertumpah. Seketika bajunya tertumpah, terbangunlah si anak perempuan tadi dari tidurnya. Terbangun dia. Setelah dia terbangun, dia mendapatkan separuh badannya telah menjadi kaku. Orang bahasa sekarang nyebutnya apa ya? Apa namanya? Stroke sebelah. Nasallallahu salama wal afiyah. Tangannya lumpuh. Orang bahasa kitanya stroke sebelah. Nah, kaget dia. Pagi hari si perempuan ini pun datang ke hadapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan mimpinya tadi malam. Lalu keluar ini kata hadis tadi. Kata Nabi, ittaqun nara walau bisyiqqi tamratin. Cegahlah dirimu, hindarkanlah dirimu dari api neraka walau bersedekah separuh daripada kurma. Walaupun segitu tuh, kecil banget lah separuh. Kurma tuh sebiji nah. Ada orang bersedekah sebiji aja dipadain pemalar banget sebiji aja bari. Apalagi separuh. Tapi Allah tidak memandang sebiji, 2 biji, separuh atau apa. Yang Allah pandang keikhlasan daripada sedekah tadi. Artinya kalau seandainya separuh kurma saja bisa mencegah seseorang daripada api neraka, apalagi kalau orang bersedekah 1 kotak nasi padang. 1 bungkus, 2 bungkus nasi goreng. Nah, kayak rancak bari ulun nasi goreng. Banyak benar kepalanya. Nah, sebungkus 2 bungkus minuman kepada santri umpamane. Luar biasa pahala tadi. Nah, Masya Allah. Nah, dalam cerita itu setelah itu Nabi pun mendoakan kepada si anak perempuan ini. Lalu dengan izin Allah seketika itu juga anak sang perempuan ini pun sembuh seperti semula. Pun bisa. Ulun ada mungkin biasa di mana ya? Waktu pertama ulun membuka lahan. Kan dulu hutan itu 5 hektar itu hutan beratan 5 hektar kita alhamdulillah di pesantren. Lelang ulun semeter 25.000. Semeter 25.000. Melelang tanah bahari. Jadi waktu itu ada orang nelpon ulun kayak, "Bro, nah napa? Ini ada orang anak nyumbang uang untuk ditukarkan ke tanah pesantren." "Oh, siap. Gimana orangnya kedatang atau aku nang datang ke sana?" "Pian aja datang ke rumahnya." Ulun kira menyumbang 1 juta 2 juta aja. Biasa 1 juta 2 juta tuh orang nyumbang bahari.
Berapa nyumbang sekarang? 1 juta kah? Ada gurai. 60 juta. Wah, kalau 60 juta laju aku berjalan sana. Hah? Laju. Kapan? Malam ini aku datang ke sana. Nah, di mana rumahnya si Dento? Rumahnya di daerah BP di belakang. Jadi kai ulun masuk ke rumahnya itu, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Pas ulun masuk di depan rumahnya ini bertulisan Gakin. Apa Gakin? Golongan orang miskin. Gakin kan karena itu. Jar ulun bujur juga kan 60 juta ini nyumbang. Sekalinya ibu-ibu lawan anaknya laki-laki, tinggal berdua di situ. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Masuk Pak. Langsung aja, enggak basa-basi, langsung aja. Sampean kayak yang mau nyumbang? Enggak, saya yang mau nyumbang. Orang Jawa ternyata. Berapa Mbak sampean mau nyumbang? 60 juta katanya. 60 juta. Ulun pikir kayak begayaan aja. Sampean nggak mau duit itu kan? Nggak mau, tak sumbangkan aja semuanya. Sampean dari mana duit itu? Saya habis jual tanah. Saya mau sumbangkan semuanya. Anaknya bilang, "Mak, separuh aja, Mak." Enggak mau. Tak sumbangkan semuanya. Sampean enggak mau baikin rumah ini. Rumahnya kan reot tuh. Rumah kayu yang masuk aja kereok-kereok. Sampean enggak mau baikin rumah ini kan? Enggak mau. Nanti rumah saya di surga. Di sini enggak apa-apa di dunia ini katanya. Subhanallah. Ulun juga dalam hati berkata, mudah-mudahan jangan separuh, 60 juta aja ulun dalam hati ini. Akhir tuh di depan meja kompek duit 60 juta. Enggak banyak-banyak. Doakan saya, Pak. Doakan apa, Mbah? Doakan saya sehat. Anaknya bilang, "Mama saya ini katanya sakit jantung. Tolong didoakan." Sakit jantung, tolong doakan. Ulun mendoakan sebisanya aja. Ya, sebisanya aja doakan, amin ya rabbal alamin. Sudah tuntung pamitan. Itu perasaan ulun, orang paling ganal menyumbang itu 60 juta itu orang miskin tuh. Nah, beberapa bulan berikutnya ulun ini merasa kada nyaman kan, artinya kada menghilangi juga. Jadi ulun tukarkan beras sekarung. Ulun datang ke rumahnya. Setahun kemudian kalau kada salah atau berapa bulan, apanya lupa lah. Ulun datang ke rumahnya, pertama nang ulun lihat kada ada lagi tulisan Gakin. Gakin kada ada lagi. Wah, sugih berarti sudah nih. Pas ulun masuk kayak lihat Mbah tadi, Assalamualaikum Mbah, Waalaikumsalam. Masih ingat gak dengan saya? Masih, saya ingat sampean. Bagaimana nggak ingat 60 juta? Lalu apa yang ulun keluar dari mulut pertama kali? Masya Allah Mbah, sampean kayaknya gemukan ini, sehatan badan sampean. Waktu kemarin badan sampean kurus, sekarang gemuk. Di lantai lagi nggak ada lagi kriut-kriut, sudah ganti keramik. Anaknya tidak lama keluar, langsung dia bilang, "Pak, alhamdulillah, mama saya sembuh dari jantungnya. Dokter sampai heran," katanya. Dokter sampai heran. Jalan-jalan hati ulun, bagaimana kada heran, kada hilang penyakitnya. 60 juta nyumbang. Orang miskin, kalau orang kaya 60 juta kada ada isinya, wajar. Nah, jadi kalau nang penyakit ganal banyak sedekahnya tadi jar kai menyembuhkan penyakit buyuran. Nah, sehat itu beberapa lama, beberapa tahun, berjalan. Tapi karena sudah tua meninggal juga. Tapi meninggal itu bukan karena jantung. Meninggal penyakit orang tua sudah. Tapi jantung tuh hilang. Dokter itu heran Pak. Dokter tuh sampai heran, hilang penyakitnya. Dalam hati ulun kayak bagaimana kada hilang 60 juta menyumbang. La ilaha illallah. Yang punya penyakit macam-macam tuh bersedekah banyak. Ya tadi mungkin kebanyakan nang uang riba, uang menipu, temakan ke dalam parut itu jadi penyakit tadi. Sampai ke waktu kayak 2 menitan lagi. Cukup dulu lah. Insyaallah kita sambung lagi. Insyaallah nanti ulun berangkat haji tanggal 5 Juni. Tanggal 5 Juni ulun berangkat haji. Bulik tanggal 30 Juni. Jadi setiap bulan kayak itulah. Nah, tiap tahun juga mungkin berhaji nanti ya. Setelah bulik haji nanti
sebulan 2 bulan beristirahat, membawa jamaah lagi. Bagi jamaah yang kepingin berumrah, seperti biasa kita buka harga 32 juta. Kami tidak berani murah-murahan, nanti takut kalau hotelnya jauh, pesawatnya nang murah dan sebagainya. Kita nang standar-standar saja. Larang kada, murahan juga kada. Nah, 32 juta. Yang hendak badal umrah, ya, badal umrah kami buka 2,5 juta. Jadi siapa tahu yang membadal umrah kami buka 2,5 juta. Kemudian kami undang berataan Bapak Ibu semuanya nanti tanggal 2 Juni sebelum ulun berangkat di pesantren akan mengadakan wisuda perpisahan santri yang lulus tahun ini tingkat ula, ustadz dan ulia, SD, SMP, SMA. Jadi diundang berataan tanggal 2 hari Ahad ya di pesantren Al Islaminul Anwar. Undangan berataan, syukuran supaya kekanakan didoakan. Santri kami sudah kemarin 4 orang berangkat ke Hadramaut. 4 orang berangkat ke Hadramaut imbah puasa kemarin. Insyaallah mungkin nanti kalau jadi setelah Idul Adha ada santri putri mungkin yang akan ditulakkan ke Hadramaut. 1 orang santri putri. Kalau jadi akan ditulakkan nanti setelah hari raya Idul Adha. Cukup sekian, semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru kalam wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.